Halo, siang ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita yang hobi berkebun, terutama bila mereka menanam tanaman semacam cabai atau tomat, terong, tanaman-tanaman dapur ya, yaitu masalah kutu kebul. Kutu kebul ini benar-benar nemesis ya, nemesis terutama bagi petani cabai. Tidak ada cabai yang ditanam di dalam tidak di dalam greenhouse yang akan selamat dari kutu kebul. Jadi kalau sudah bertekad untuk menanam cabai, maka harus bersiap dengan risikonya ini, yaitu diserang segala macam kutu-kutuan. Salah satunya ada apit, ada trips, itu kata lain dari kutu kebul, tungau, dan kutu-kutuan sejenis ya. Tungau sendiri ada tungau kuning, tungau hitam, tungau putih, banyak sekali. Binatangnya kecil-kecil, tapi kalau Anda memiliki alat besar, Anda besarkan gitu, Anda akan melihat segala macam kutu-kutuan tuh ada biasanya bersembunyi di balik daun atau di tunas-tunas daun dan mengakibatkan kerusakan. Dan ini yang membuat sering sekali di grup-grup berkebun itu kita mendengar pertanyaan, aduh cabai saya keriting, bagaimana mengatasinya? Daun keriting itu selama tanaman cabai itu dipupuk dengan baik, mendapatkan nutrisi dengan baik, daun yang keriting adalah salah satu indikasi terkena serangan kutu. Saya akan tunjukkan, ini pohon cabai saya bagus, tetapi juga awalnya terserang kutu-kutuan seperti ini. Ini bisa dilihat dari ini, sisa-sisa keritingnya masih ada, cuma dia sudah sembuh. Karena itu bisa didekatkan, buah-buahannya sudah banyak, bunganya sudah muncul, dan tunas yang akan menjadi bakal buah itu sudah rimbun. Tetapi bila dia belum sembuh, maka dia akan seperti ini penampilannya. Nih, seperti ini. Ini. Dia keriting, kemudian gosong, mengering, dan ini nanti akan rontok. Dia cirinya adalah dia akan gosong dan rontok. Jadi tidak akan mungkin menimbulkan buah yang akan bisa matang. Karena itu kutu-kutuan semacam apit, trips, dan kutu kebul serta tungau itu ditakuti oleh petani cabai karena hasilnya adalah tanaman yang tidak akan menghasilkan buah. Contoh lain, ini masih ada yang masih belum sepenuhnya sembuh. Ini seperti ini, bentuknya seperti ini, keriting ya, keriting begini, warnanya kecoklatan, nanti lama-lama mengering dan tunasnya hilang karena dia akan rontok. Ini adalah pertanda bahwa di baliknya pasti ada kutu-kutuan, hama kutu-kutuan. Saya akan coba lihatkan baliknya ya. Biasanya seperti apa? Seperti ini, boleh didekatkan? Nih. Ini kutu kebul ini karena dia putih dan nanti dia akan terbang. Nih. Saya carikan lagi yang sudah mengumpul banyak. Pohon cabai saya ini saya rawat rutin, jadi kutu-kutuannya sudah mulai sembuh dan tidak banyak. Tetapi bila tidak dirawat, dia akan berkumpul banyak sekali. Saya akan coba carikan yang masih ada kutunya banyak ya, supaya kita bisa lihat contohnya. Nih contohnya, bisa didekatkan. Nih seperti ini. Tapi ini juga sudah mulai habis ya. Seperti ini. Nih. Putih. Seperti itu. Nah, contoh lainnya ini. Nih. Kalau tidak banyak, Anda bisa tinggal seperti ini. Dipites saja seperti ini pakai tangan. Tapi kalau daun sebanyak ini kita pitesin satu-satu, ya bisa copot tangan kita nanti. Tapi tanaman cabai semuanya akan mengalami seperti ini. Jadi hari ini saya akan berikan sebuah ramuan yang sangat sederhana. Yang ini saya gunakan di pohon cabai saya sendiri, sehingga keritingnya sembuh dan bahkan menghasilkan banyak tunas dan bunga seperti ini. Ya ampun, ini susah. Oke, mari kita meramu ramuannya. Ini resep sederhana untuk membasmi kutu kebul pada tanaman cabai saya. Yang kita butuhkan hanya bawang putih 1 siung. Nih, bawang putih 1 siung, dipotong-potong dengan kulitnya,
lalu direndam air panas. Ini saya sudah rendam semalam. Sorry, ini sudah 2 malam, saya lupa soalnya. Tapi tidak apa-apa, minimal direndam semalam ya, dibiarkan semalam. Lalu lengkuas. Lengkuas ini selain membantu mengusir hama, dia membantu menghilangkan melawan jamur. Jadi ramuan ini nanti berfungsi ganda. Selain mengusir hama karena baunya, bawang putih ketika sudah direndam dan dibiarkan, baunya ampun. Oke. Jadi salah satu ciri khas bahan yang bisa digunakan untuk mengusir hama adalah dia harus berbau menyengat. Berbau menyengat, kemudian pahit, rasa yang pahit dan pedas itu pasti akan efektif mengusir hama. Nah, karena kutu kebul itu menyerang di setiap tahapan tanaman cabai, saya sungguh tidak menyarankan Anda menggunakan pestisida kimia, karena ketika sudah berbuah seperti tadi Anda semprot dengan pestisida kimia, maka buah cabenya menjadi tidak aman untuk dimakan sewaktu-waktu. Ya, kita bisa bersihkan, tapi kalau seandainya tidak pakai kimia kan itu jauh lebih baik. Jadi saya gunakan resep ini untuk setiap tahapan, mulai dari penyemaian masih muda itu sudah bisa, sampai sepanjang waktu, sampai ketika buahnya sudah siap petik pun Anda bisa menggunakan pestisida ini, karena bahan-bahannya hanya dari dapur. Saya yakin ini aman sekali untuk manusia. Jadi tadi ya, bawang putih dipotong-potong, jangan dikeprek, dipotong saja. Lengkuas juga dipotong, ikutkan kulitnya, tidak apa-apa. Lalu dituangi air panas, biarkan semalam, paling tidak biarkan semalam. Ada yang memberi saran menggunakan tembakau juga, itu juga ampuh, karena tembakau mengandung nikotin yang akan mengusir hama. Tetapi sekali lagi, saya tidak ingin menggunakan bahan yang berbahaya ya. Nikotin di tembakau dikenal bisa mengakibatkan ketergantungan, maka saya tidak gunakan tembakau. Ini saja selama ini sudah terbukti manjur. Nah, bahan yang kedua yang tidak disangka-sangka adalah kalau Anda punya sambal sisa. Ini 2 hari yang lalu kami membeli ayam geprek dan sambalnya tidak habis. Anak-anak saya tidak terlalu suka pedas, jadi tidak habis. Gunakan sambal, aduk di sini. Banyaknya seberapa terserah, bebas, seadanya sambal itu. Seandainya Anda tidak punya sambal, Anda bisa menggantinya dengan cabai rawit biasa. Nih, cabai rawit biasa. Bisa yang matang, sebaiknya yang matang ya, yang sudah pedas. Atau Anda bisa juga menggunakan cabai rawit yang sudah busuk. Daripada dibuang, haluskan, diambil rasa pedasnya, lalu campurkan ke ramuan ini juga. Ini saya akan gunakan agak banyak. Nah, minyak goreng bisa ditambahkan untuk menjadi perekat, sehingga dia bisa menembus ke dalam lapisan lilin hama. Nah, karena itu sambal yang sudah digoreng seperti ini malah lebih bagus lagi, karena dia sudah mengandung minyak goreng. Oke. Nah, sesudahnya kita akan saring. Jangan sampai dia ikut ampasnya. Kita saring. Nah, seperti itu saja. Tidak usah banyak juga tidak apa-apa. Lalu tambahkan air biasa. Tambahkan air biasa. Untuk 1 gelas ini bisa ditambahkan air biasa 1 liter. Ini saya nggak pakai semuanya, jadi air biasanya setengah liter saja udah cukup. Nanti ramuan ini baunya menyengat ya, menyengat dari bau bawang putihnya dan menyengat pedas dari sisa cabenya. Oke, sesudah ini untuk diberi, ini bisa ditambahkan ini sunlight atau sabun cuci piring 1 sendok saja. Maaf, 1 tetes. Nah, satu pencet aja cukup. Lalu tutup. Dikocok. Jadi yang bisa ditambahkan selain bahan-bahan cabai,
sama bawang putih adalah minyak goreng 1 tetes sama sunlight 1 tetes. Itu fungsinya untuk membantu pestisida ini menembus ke dalam lapisan lilin serangga, sehingga dia makin ampuh dalam membunuh serangga itu secara sistemik. Sudah seperti ini, kita akan semprotkan. Mana tadi? Nih serangga putihnya, semprotkan di pucuk-pucuk, karena biasanya kutu kebul, tungau, trip, apit menyerang tunas-tunas daun cabai dan membuatnya keriting. Ini lagi nih, ini gede, besar sekali nih. Ini kutunya nih. Mungkin agak harus dijauhkan ya. Nih, pucuk seperti itu, semprot. Kalaupun dia tidak langsung mati, dia akan mules, mencret semalaman, dan besoknya kelenger. Tapi kalau mau tidak mau lama, kalau melihat kutu seperti ini, ambil aja dan gunakan pitasida atau dipencet saja. Oke, seperti itu cara menanggulangi kutu kebul dengan sambal.